Ketemu lagi dalam mata kuliah kajian kultural komunikasi, dan saat ini kita akan bicara sesuatu yang berbeda. Ini tampilannya cukup meriah karena supaya berbeda, karena kita akan bicara tentang politik perbedaan dan akibatnya. Nah, akibatnya itu apa? Sangat panjang, maka saya hanya akan mengawali politik perbedaan dulu, lalu akan kita lihat apa saja. Nah, sebelum kita sampai ke politik perbedaannya sendiri, sebenarnya ada satu hal yang berhubungan dengan mata kuliah kita yang sebelumnya, yaitu tentang politik identitas. Nah, ini saya besarkan. Jadi dalam politik identitas ini, Morowitz mendefinisikan bahwa adalah sebuah garis tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Nah, di sini sangat kental sekali terasa politisasinya ya, politiknya. Jadi siapa yang ikut dan siapa yang tidak ikut. Nah, itu kata siapa itu akan menunjukkan sebuah politik identitas. Kemudian apa benang merahnya dari politik perbedaan? Nah, sebenarnya ketika kita membedakan satu hal ada yang ikut dan tidak, itu dimaknai dengan politik perbedaan, sebuah identitas yang menyebabkan kita berbeda dengan yang lain. Kemudian selanjutnya akan kita lihat apa saja identitas yang bisa dilihat. Nah, salah satunya yang saya rangkum dari bukunya Story dan juga bukunya yang satu lagi itu adalah negara, ras, suku, gender, dan kelas. Nah, negara ini bisa kita wujudkan dalam simbol paspor ya. Kita melihat entah kita ras apa saja, suku apa saja, kelas apa saja, gender apa saja, bisa punya negara yang berbeda dengan yang lain. Kemudian hubungannya dengan politik identitas dan juga politik perbedaan, akhirnya karena identitas yang ada itu, ada politik representasi. Nah, politik representasi adalah perwakilan dari kelompok dari sebuah identitas atau grup identitas tertentu. Nah, di sini bisa dilihat ada binary biasanya, yaitu female dengan male atau laki-laki dan perempuan. Itu sudah menjadi satu identitas yang berbeda. Kemudian yang sering disinggung dalam buku-buku kita adalah tentang kurang kulit putih dan orang kulit hitam. Ya, di sini ada dua binary ini yang cukup populer yang sering dibicarakan. Kemudian dari politik representasi ini juga akan ada power relations. Nah, misalnya dari dua binary tadi, laki-laki dan perempuan, selalu ada power relations yang berhubungan dengan dominasi dan subordinasi. Nah, misalnya siapa dalam laki-laki dan perempuan ini? Kemudian kulit putih dan kulit hitam ini yang menjadi seorang yang dominan atau kelompok dominan atau kelompok yang subordinan ya. Kemudian dari politik identitas dan juga sampai ke politik representasi, kita mengarah ke postkolonial ya, dari topik postkolonial. Setelah ada dominasi dan subordinasi, kita bicara pengaruh ini juga ada dari sisi postkolonial. Nah, postkolonial itu apa? Di sini didefinisikan sebagai the world both during and after European colonization. Jadi dunia atau suasana yang terjadi sebelum kolonisasi Eropa dan sesudah kolonisasi Eropa. Jadi seperti apa dunia itu yang juga dilihat. Kemudian postkolonial ini juga punya banyak teori. Nah, teori apa saja kalau yang misalnya mau dibicarakan sebagai sebuah teori postkolonial? Nah, di sini keterangannya adalah postcolonial discourses and their subject position. Jadi semua yang teori yang membicarakan tentang topik-topik postkolonial yang ada hubungannya dengan kolonisasi Eropa. Kemudian subject positions adalah yang dikolonisasi, itu subjeknya atau korbannya itu apa. Lalu hubungannya
dalam bentuk ras, dalam bentuk subjectivity, itu siapa yang dominan, siapa yang subordinat. Kemudian power relations tadi juga sudah dibicarakan, subalterns yang posisinya menjadi semakin berkuasa atau tidak. Kemudian hybridity itu adalah seperti identitas double, dan creolization. Creolization itu seperti ada perubahan ya, perubahan dalam sisi akibat dari kejadian postkolonial ini. Nah, di sini juga akan kita bicarakan detail dua hal tentang cultural hybridity. Tadi saya sudah menyinggung bahwa ini ada dua hal yang bergabung ya, ada yang berbeda. Nah, di sini definisinya adalah ketika ada kolonialisasi itu ada pertemuan dua budaya yang berbeda. Nah, ketika menjadi cultural hybridity, ini budaya ini itu mencoba untuk mengimbangi dari praktek-praktek, nilai-nilai, dan kebiasaan dari dua budaya atau lebih yang berbeda. Jadi mempertahankan dan mengimbangkan antara dua budaya yang berbeda. Dan di sini ada detailnya, akan saya besarkan. Hibriditas ini adalah bisa disebut sebagai sesuatu yang mix ya, mix dari pengalaman penjajahan dan pengaruh dari penjajah. Misalnya di sini adalah tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, hibriditas ini juga bisa dibilang secara fisik, yaitu etnisitas atau bahasa dan budaya. Nah, etnisitas ini bisa perkawinan intercultural dari dua budaya yang berbeda, kemudian berubah menjadi mix seperti mulatto ya. Kalau orang kulit putih dengan orang kulit hitam nanti akan melahirkan mulatto. Kemudian ada bahasanya juga mix, kemudian budayanya juga mix. Kemudian hibriditas ini menyebabkan atau akibatnya ada liminal space, nanti ada penjelasannya lain. Jadi liminal space itu intinya ada ambivalensi, ada satu space ketiga, tidak di antara A dan B, tapi ada satu yang baru. Ya, jadi ada penerjemahan dan ada negosiasi antara dua budaya yang berbeda itu dan posisinya menjadi sesuatu yang baru. Kemudian oleh Peter Berg, proses dari hibridisasi dan globalisasi itu juga sangat berhubungan ya. Misalnya kalau kita yang sekarang terjadi tentang bagaimana efek dari film Hollywood misalnya, itu kan Amerika. Nah, itu terkoneksi karena ada globalisasi. Dan juga hibridasi di poin kedua itu tidak hanya tentang nilai dan budaya, tapi juga tentang produk-produk budaya, yaitu arsitektur, kemudian karya seni, karya sastra, atau juga tentang kegiatan budaya atau practices ya. Tentang agama bagaimana, lalu bagaimana politiknya, seperti misalnya ada di pengadilan misalnya, caranya kita memakai aturan yang mana. Kemudian juga tentang orangnya. Nah, orangnya ini disebut double consciousness. Ini ada orang yang sangat sadar bahwa dia ada di dua budaya yang berbeda. Misalnya Asia dan Eropa. Dan dua budaya yang berbeda ini sangat disadari dan bisa menjadi satu liminal space yang tadi adalah satu lokasi yang ketiga, membuat budaya baru. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya, cultural hybridity ini bisa menjadi sebuah alat yang sangat kuat untuk sebuah kebebasan ya, karena akan membuat sesuatu yang baru dan dia bisa aja ada di dua lokasi yang berbeda. Kemudian juga ada internasionalisasi dari budaya, ada penyebaran. Kemudian membuat sesuatu yang baru dan lebih kompleks. Kemudian yang berikutnya membuat binary thinking, jadi selalu berpikir tidak hanya dalam satu perspektif, tapi bisa dua perspektif atau lebih, karena terekspos budaya yang lebih dari satu. Kemudian berikutnya malah bisa sebagai cara untuk melawan kolonial misalnya, karena sudah punya dua budaya yang berbeda, kemudian akhirnya bisa
tahu kelemahan dan kekuatan dari masing-masing budaya. Kemudian loose boundary atau more productive itu lebih bebas seperti di poin pertama. Jadi orang bisa lebih produktif, lebih berani melakukan sesuatu karena tidak dibatasi oleh satu budaya. Kemudian juga bisa menjadi kamuflase, hibriditas sebagai heresy ya. Jadi kita bisa seperti menyamar kalau dua budaya yang kita punya mengalami etnisitas dua budaya, itu kita bisa menjadi yang budaya A atau budaya B. Bisa dua bahasa, bisa bahasa A atau B dalam identitas kita. Kemudian ini juga collective consciousness, jadi kesadaran kolektif ya, yang dua budaya atau orang-orang yang memiliki hibriditas ini akan sangat sadar dan biasanya mereka juga saling tahu dan juga ada kesadaran penuh untuk melakukan sesuatu. Ya, pasti ada kelompok. Kemudian ada implikasi juga tentang hibriditas. Nah, misalnya contohnya tentang Indian and American cultural values. Jadi orang-orang Indian itu akhirnya mereka mengerti teknologi. Kemudian dulu kan ada suku Sioux yang katanya suka menguliti orang. Nah, sekarang akhirnya bertemu dengan orang Amerika yang tidak punya budaya itu akan berkurang. Kemudian sosial implikasinya juga ada hubungan mereka dengan nostalgia, dulu seperti apa budayanya. Tapi juga negatifnya itu ada displacement, dia jadi tidak tahu dia itu siapa, lalu dia ada di mana. Kemudian identitas aslinya, misalnya ditanya kamu orang mana, kamu siapa, itu ada dua pilihan yang dia tidak tahu yang benar yang mana, karena dia sebenarnya punya satu budaya baru. Kemudian ada link seseorang dengan nation itu. Kalau dia punya dua budaya dari dua negara yang berbeda, dia pasti punya satu ikatan tertentu. Kemudian nation narrative, cerita dari berbagai negara, merasakan ambivalensi, liminal space nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian konsep of time itu lebih ke perasaan atau juga bagaimana sebuah hibriditas itu misalnya dari sisi negara berkembang, tidak berkembang, kemudian dia ada dua pengalaman yang berbeda. Kemudian yang terakhir creation of an in-between space, itu dia berada di dua kaki kanan dan kiri berbeda. Jadi dia menciptakan satu space baru lagi. Nah, ini ada penjelasan tentang liminal space ya. Liminal space digambarkan dengan gambar seperti ini, bahwa ini tuh kosong, jelas, tapi ada juga yang blur. Nah, penjelasannya ini. A liminal space itu adalah lokasi transisi dari dua lokasi yang berbeda atau dua situasi yang berbeda atau dua identitas yang berbeda. Nah, biasanya perasaan yang muncul itu merasa ditinggalkan, abandon, merasa kosong, merasa frozen, bingung mau melakukan apa, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Unsettling itu merasa tidak nyaman, tapi dia tahu, dia mengenali lokasi-lokasi ini hanya kok berbeda. Nah, sebenarnya ini misalnya contohnya ketika pandemi ini kampus kosong ya, itu saya merasakan sedikit liminal space, tapi bukan karena hybridity tadi, tapi lebih ke saya mengenal kampus, tapi kampus itu tidak ada kalian, tidak ada aktivitas. Nah, itu perasaannya hampir sama seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ini tadi liminal space ya. Kita lanjutkan ke creolization. Nah, itu juga akibat dari postkolonialisme juga. Creolization ini ditunjukkan oleh orang Jamaika. Jadi definisinya begini. Ada proses di mana elemen-elemen budaya itu blended, kemudian membuat satu budaya baru. Nah, itu tidak di dua tempat yang berbeda, tapi benar-benar baru, dan itu disebut budaya baru, punya nama sendiri. Ya, bisa juga seperti Singaporean English, itu disebut Singlish. Nah, orang bicara Singlish, langsung kita tahu itu Singaporean orangnya. Karena dia sudah membuat satu identitas baru. Tidak lagi,
Singapura, oh bahasa Inggris, tidak begitu, tapi menjadi satu budaya baru. Contohnya yang Jamaican ini ditulis oleh Cortman tahun 2004. Ada satu kalimat, don't me done tell you, semi nagodo nothing again. Kita dengar seperti itu, kemudian dia translate menjadi satu tulisan, don't me done tell you, say me not go do nothing again. Itu orang Jamaican ngomongnya seperti itu. Kesannya bahasa Inggris, tapi kok secara gramatikal tidak jelas. Nah, artinya dalam bahasa Inggris yang benar dan jelas dan sesuai grammar itu adalah, haven't I told you already that I'm not going to do anything further. Sangat beda sekali. Nah, Jamaican English itu mereka punya susunan struktur yang sangat berbeda. Kemudian kata-katanya pakai bahasa Inggris, lalu cara bacanya sembarangan mereka sendiri. Jadi mereka menciptakan sehmi itu semi sebenarnya, you itu you, nothing itu nothing sebenarnya. Tapi mereka ada blending bahasa Inggris dan bahasa cara mereka bicara secara lidah, secara bahasa asli Jamaican. Ya, ini salah satu contoh dari Creole. Jadi orang Jamaican sendiri paham kalau mendengar kalimat yang pertama yang biru itu, tapi orang yang berbahasa Inggris khusus hanya bahasa Inggris saja tidak akan paham. Walaupun itu sounds English, tapi kenapa tidak paham? Karena sudah menjadi Creole. Kemudian aspek dari politik perbedaan dan juga akhirnya sampai ke postkolonialisme adalah race and racism. Nah, ini sejarahnya race and racism itu adalah di West ya. Sejarah awalnya disebut seperti itu. Nah, itu terjadi karena ada perbudakan dan kemudian ada perdagangan para budak, ada kolonialisme Eropa, kemudian ada imperialisme. Lalu tahun 50-an ke sini itu mulai ada imigrasi, kemudian ada dekolonialisasi. Dekolonisasi itu seperti yang contohnya Taiwan pisah dari Inggris, India pisah dari Inggris, kemudian Hong Kong juga memisahkan diri juga. Jadi dekolonisasi saat-saat itu. Tapi efek dari race and racism itu tetap ada. Nah, di sini ada penjelasan tentang race itu apa sih ya, beda dengan diskriminasi ya. Karena race itu adalah cultural and historical category. Historicalnya itu in the West ada slavery, ada trading, ada kolonialisasi. Jadi secara budaya juga ada kategorinya. Kemudian race itu atau ras itu cara membedakan antar masing-masing orang, tapi memakai warna kulit. Ya, warna kulitnya berbeda, dia dianggap ras yang berbeda. Sederhananya itu. Lalu, when do we do race? Kapan kita melakukan pembedaan dalam bentuk ras itu? Nah, di sini disebutkan bahwa we do it every time. Kita selalu melakukannya ketika kita mereduksi seseorang atau mengidentifikasi seseorang ada sesuatu yang sangat esensial, unchanging, tidak berubah, karakteristik yang tidak berubah, tapi dari biologisnya. Jadi misalnya matanya sipit, tidak berubah kecuali operasi plastik ya, tapi ini maksudnya dia tidak berubah dari situ. Kalau bahasa masih bisa berubah, masih bisa aksennya juga berubah, tapi secara fisik tidak berubah. Warna kulit, warna rambut asli ya, tidak ada modifikasi, tapi lebih ke biologis yang asli. Nah, itu kita melakukan ras ya, mendefinisikan bukan rasisme sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita melakukan bahwa ras itu adalah tentang biologis, ciri-ciri biologis yang tidak berubah. Nah, apa saja yang terjadi dengan ras ini? Di Australia itu pernah terjadi White Australian Policy. Jadi Australia itu hanya bisa white saja tahun 1901 sampai 73. Apa saja itu? Lalu penjelasannya di sini. Jadi saya besarkan di sini. White Australia Policy adalah set dari racial policy. Jadi kebijakan memakai ras yang melarang orang yang non-European ethnic
itu terutama orang Asia dan Pasifik. Pasifik itu kayak Samoa, kayak yang siapa itu The Rock itu juga termasuk Samoa, untuk berimigrasi ke Australia mulai 1901. Nah, itu awalnya adalah sebelum itu ada gold rush di Australia, itu ditemukan banyak emas, kemudian orang China, orang-orang Asia itu banyak masuk ke Australia dan mengalahkan, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang asli Eropa. Kemudian pemerintah Australia itu kan orang Eropa membuat White Australia Policy, Perdana Menterinya tahun 1901, bahwa tidak dibatasi, jadi semua dibatasi yang non-European, jadi yang bukan kulit putih itu dibatasi. Nah, tujuannya adalah dari ini limit non-white, particularly Asian, jadi supaya Australia itu tetap pure, tetap asli British, tetap orang-orangnya orang-orang Eropa atau orang-orang Inggris. Jadi di situ sudah masuk ke racial politics ya. Kemudian ada juga ras-ras yang dying gara-gara perlakuan yang rasisme ini, yaitu adalah Native Indian Americans dan Aborigines ya. Dying race. Kenapa dying race? Ya, mereka akhirnya masuk ke satu reservasi, satu lokasi komunitas. Di sini ada satu contohnya, Anda bisa melihat itu ada Sioux ya, ada beberapa suku orang Indian Amerika ya, American Indian itu yang masuk ke sana, salah satunya Sioux tadi. Kemudian mereka memang dikhususkan di situ ya. Ada perdebatan, satunya adalah karena mereka sudah dying race, satunya lagi ya untuk menjaga supaya mereka tidak mengalahkan white supremacy. Jadi orang-orang Amerika yang dari Inggris mengkolonisasi tanah Amerika, benua Amerika. Jadi orang kulit putih masih tetap berjaya di sini. Kemudian di sini ada satu kartun. Kalau Anda mengenali kartun ini adalah kartun aborigin, orang aborigin yang tengah ini, seorang ibu dengan anaknya memakai arsiran warna hitam, a curiosity in her own country. Jadi dia itu aslinya benua Australia, orang asli benua Australia, tapi kenapa dia malah menjadi tontonan orang pendatang? Nah, itu yang terjadi. Disebut dying race ya, karena mereka juga jumlahnya sedikit. Dan di sini ada juga reservasi Bago Aboriginal Reserve. Jadi memang mereka dikelompokkan di titik tertentu. Kemudian ada disebut juga lokasi-lokasi yang hanya untuk orang aborigin. Jadi masuk dan keluar di sana pun sangat ketat sekali. Nah, apa akibatnya? Ada politik representasi dan juga rasisme, dan juga ada tentang dying race ini. Salah satu akibatnya adalah bahwa indigenous people, indigenous itu orang asli, itu kadang mereka tidak boleh masuk ke fasilitas-fasilitas umum, tidak punya akses ke pelayanan umum, ke rumah sakit, ke kolam renang, dan juga mereka akhirnya tidak berasimilasi. Mereka malah dimasukkan ke reservasi tadi, dikhususkan, dan mereka karena tidak berasimilasi, mereka masih kelihatan secara fisik bahwa mereka itu orang native atau indigenous ya. Dan mereka dengan keterbatasan fasilitas terutama pendidikan ya, mereka hidup dalam kemiskinan dan juga tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Kemudian dalam buku juga dibahas tentang orientalisme. Nah, di sini ada satu simbol foto orientalisme itu apa? East ya, orientalisme adalah Eastern countries atau Asia. Kemudian yang jelas lawannya dari Barat itu adalah orientalisme. Nah, itu apa sih? Sebentar. Untuk orientalisme dicontohkan sebagai bagaimana Barat itu melihat timur. Jadi ketika Barat melihat timur, mereka akan melihat sesuatu yang eksotik, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang primitif. Nah, dari sisi orientalisme itu
akan kelihatan ras mana yang lebih dianggap mendominasi, lalu menonton atau melihat sesuatu yang etnik, atau etnik itu dianggap berbeda, dianggap politik yang berbeda. Nah, orientalisme itu cara orang Barat melihat orang Asia atau the Eastern people. Misalnya seperti di Hollywood itu, seperti film-film Hollywood tentang Vietnam, mereka merepresentasikan atau melihat Vietnam seperti apa, memakai kacamata mereka sebagai orang Barat. Nah, itu ceritanya dari politik identitas sampai di sini. Terima kasih.